Halo semua. Kapal pemecah es atau icebreaker ship adalah kapal dengan perlengkapan khusus yang dirancang dengan tujuan memecah lapisan es di permukaan air, dan menyediakan jalur pelayaran yang aman bagi kapal atau perahu lain. Banyak negara-negara di dunia yang memiliki kapal pemecah es, terutama bagi negara-negara yang berdekatan langsung dengan kutub utara. Salah satu kapal pemecah es yang terbesar adalah milik Rusia, yang dipergunakan untuk melewati jalur Northern Sea Route atau NSR, yang membentang di sepanjang pantai Arktik Rusia di Laut Kara, di sepanjang Siberia ke Selat Bering. Berikut ini adalah kapal pemecah es terbesar yang dibangun oleh Rusia. Dikarenakan seperlima wilayah Rusia berada di lingkar kutub utara atau Arktik, sehingga membuat wilayah perairan tersebut selalu tertutup es sepanjang tahunnya. Oleh karena itu semenjak zaman Uni Soviet sampai sekarang, Rusia selalu membangun banyak kapal pemecah es atau icebreaker untuk memecahkan es sepanjang perairan Rusia, terutama pada jalur Northern Sea Route atau NSR. Bahkan beberapa kapal pemecah es yang dibuat Rusia ini bertenaga nuklir, dan hanya Rusia saja satu-satunya negara yang memiliki kapal pemecah es bertenaga nuklir. Kapal pemecah es bertenaga nuklir tersebut lebih kuat daripada kapal bertenaga diesel. Hal ini karena kapal pemecah es diesel memiliki keterbatasan pada bahan bakar serta jangkauan, sehingga membuatnya kurang praktis dan ekonomis dibandingkan dengan kapal pemecah es bertenaga nuklir. Selama musim dingin es di sepanjang Northern Sea Route atau rute Laut Utara memiliki ketebalan bervariasi antara 1,2 hingga 2 meter. NSR adalah salah satu dari beberapa rute pelayaran Arktik, dan sejak pertengahan 1930-an, NSR telah menjadi rute pelayaran yang dikelola secara resmi di sepanjang pantai utara Arktik Rusia. Selama beberapa tahun terakhir jumlah pengiriman barang yang melewati NSR semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 34,7 juta ton pengiriman barang yang melalui NSR ini. Hal ini disebabkan karena NSR ini lebih banyak menghemat waktu perjalanan dibandingkan dengan terusan Suez, menurut Presiden Putin. NSR merupakan hal yang sangat penting bagi jalur pelayaran dan perdagangan global. Ketika kapal dari Yokohama akan menuju Rotterdam melalui NSR, maka perjalanan kapal tersebut hanya akan memakan waktu 20 hari saja, serta jarak tempuhnya sekitar 7.200 km. Sedangkan jika kapal menuju Rotterdam melewati terusan Suez, maka akan memakan waktu 33 hari perjalanan, dan jarak tempuhnya sekitar 12.000 km, di samping menghemat waktu dan bahan bakar. Biaya tarif NSR ini dikatakan jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan terusan Suez. Namun untuk meningkatkan dan mempromosikan jalur laut utaranya tersebut, Rusia menghadapi beberapa tantangan yang perlu diselesaikan. Tantangan-tantangan tersebut antara lain adanya es tebal sepanjang jalur laut utara, yang tidak bisa dilakukan oleh kapal pemecah es biasa yang bertenaga diesel. Oleh karena itu, Rusia membangun kapal pemecah es bertenaga nuklir untuk dapat memecahkan es di jalur laut utara, dan salah satunya adalah dengan pemecah es Arktika. Sebelumnya pada tahun 1986 Rusia membuat kapal pemecah es bertenaga nuklir yang bernama Yamal. Kapal es ini diluncurkan pada Oktober 1962 setelah pecahnya Uni Soviet. Yamal merupakan salah satu kapal pemecah es Rusia kelas Arktika, yang merupakan kapal pemecah es yang paling kuat di dunia. Panjang kapal Yamal ini 148 meter, lebarnya 30 meter serta memiliki berat 23.000 ton, dan dapat memecahkan es tebal 2,5 sampai 3 meter. Kapal Yamal ini dilengkapi dengan 2 reaktor nuklir dan 2 steam turbo generator, serta memiliki kecepatan maksimum hingga 20 knot atau sekitar 38 km per jam. Karena bertenaga nuklir, kapal Yamal ini hanya bisa dioperasikan di air dingin untuk mendinginkan reaktornya, sehingga kapal ini tidak bisa melewati daerah tropis untuk melakukan pelayaran di belahan bumi selatan. Kapal Yamal ini berperan penting dalam perjalanan ekspedisi tahunan ke Kutub Utara, dan merupakan salah satu kapal yang mampu sampai ke sana serta membawa wisatawan dengan selamat. Kemudian kapal selanjutnya adalah Arktika, yang merupakan kapal pemecah es bertenaga nuklir milik Rusia, yang dibangun oleh galangan kapal Baltik di Saint Petersburg. Arktika ini adalah kapal pemecah es pertama yang dibuat pada proyek 2220 dan merupakan kapal pemecah es terbesar dan terkuat di dunia yang pernah dibangun.
Pembangunan kapal pemecah es Arktika ini diberikan kepada galangan kapal Baltik dengan nilai kontrak sebesar 1,16 US dollar atau setara dengan 16,8 triliun rupiah. Pembangunan kapal Arktika ini pernah mengalami keterlambatan dari jadwal dan terpaksa mengajukan perpanjangan kontrak dari pemerintah Rusia. Keterlambatan tersebut disebabkan karena adanya krisis Ukraina pada tahun 2013, namun akhirnya pada tahun 2020 kapal Arktika ini selesai dibangun. Kapal Arktika ini memiliki berat 33.000 ton, panjangnya 173,3 meter, lebarnya 34 meter, tingginya 51 meter, dan kedalaman kapal 15 meter. Selain itu, kapal Arktika ini dilengkapi dengan 2 nuklir reaktor, serta 2 turbo-generator yang masing-masingnya ini dapat menghasilkan tenaga sebesar 175 MW. Untuk baling-baling pada kapal ini memiliki diameter 6 meter, dengan 4 buah baling berkonfigurasi fixed beams dan masing-masing baling-baling tersebut beratnya 60 ton. Kapal Arktika ini memiliki lambung ganda icebreaker, sehingga mampu memecahkan es setebal 3 meter, pada kecepatan 1,5 sampai 2 knot. Sedangkan kecepatan maksimumnya adalah 22 knot atau 41 km per jam ketika tidak memecahkan es. Di dalam kapal es Arktika ini memiliki lebih dari 6 dek yang terdiri dari ruang kerja dan ruang akomodasi. Kemudian di bagian dek atas terdapat ruang pusat kontrol, yang berfungsi untuk mengontrol semua kegiatan di kapal Arktika ini. Di dalam kapal ini juga dilengkapi dengan dapur mewah, serta ruang hiburan yang luas untuk para kru dan tamu, dan di atas kapal juga tersedia helipad untuk tempat helikopter mendarat. Dengan adanya kapal-kapal pemecah es tersebut, maka jalur utara akan semakin mudah dilewati, dan baru-baru ini Rusia berhasil mengeksplorasi ladang minyak di Semenanjung Yamal, setelah menunggu lebih dari 50 tahun, karena rutenya ini sangat sulit dijangkau. Ladang minyak Yamal ini ditemukan pada tahun 1961 oleh Rusia. Namun pada saat itu teknologi yang dimiliki Rusia tidak memungkinkan untuk mengeksplorasi serta mengekstraksi gas alamnya. Namun dengan adanya jalur laut utara dan kapal pemecah es, maka membuat perjalanan ke lokasi tersebut menjadi lebih mudah serta efektif. Namun di sisi lain dunia internasional menjadi khawatir jika jalur utara ini semakin populer, karena akan semakin banyak kapal pemecah es yang memecahkan es dan akan cepat naiknya permukaan air laut. Tapi menurut Rusia, meskipun dengan tidak adanya jalur utara ini, kutub utara akan diperkirakan tetap mencair pada tahun 2040. Karena suhu permukaan bumi yang meningkat, dan hal itu disebabkan oleh pemanasan global di seluruh belahan dunia. Rusia hanya memanfaatkan kondisi tersebut untuk meningkatkan jalur putarannya saja.